Pesawat komersial Indonesia melintasi langit tiran dalam senyap, tak seorang pun di dalamnya tahu bahwa rute itu bukan yang seharusnya dan hanya dalam hitungan menit, sebuah roket melesat dari langit, menghancurkan segala harapan, cinta, dan rahasia yang dibawa penumpangnya. Di tengah gurun asing yang panas dan mematikan, mereka yang selama dipaksa memilih antara bertahan hidup atau mengubur kebenaran. Tapi, siapa yang sebenarnya mengubah arah pesawat itu? Dan untuk apa? Langit di atas Bandara Soekarno-Hatta pagi itu cerah seperti biasa, seolah dunia sedang tidak memanas oleh peperangan di belahan Timur Tengah. Di balik jendela besar ruang keberangkatan, tampak siluet pesawat yang berjajar rapi, dengan lambang merah putih yang mengembang bangga di ekornya. Tak ada yang menyangka bahwa hari itu akan menjadi hari paling kelam dalam sejarah penerbangan Indonesia. Nia berdiri di depan cermin ruang rias kru dengan senyum tipis di wajahnya. Wajahnya bersih, polos, dan dihiasi sepasang mata yang menyimpan kelelahan panjang. Ia menata hijabnya dengan teliti, memastikan tidak ada satu helai pun yang berantakan. Di balik keramahannya sebagai pramugari, hari ini bukan hari biasa untuknya. Ini adalah penerbangan terakhir sebelum ia mengambil cuti panjang untuk pulang ke kampung halamannya di Semarang. Ayahnya baru saja keluar dari rumah sakit setelah operasi jantung, dan ia sudah berjanji akan menjaganya. Nah, suara rekan kerjanya, Wulan, memecah kesunyian. Kamu udah siap? Penerbangannya ke London ya hari ini. Transit Doha? Nea mengangguk sambil menarik napas. Iya, tapi katanya tadi pagi, rute bisa berubah karena ada gangguan di udara Saudi. Ya Allah, semoga aman ya, ujar Wulan lirih. Semoga, balas Nea pelan. Sementara itu, di kabin penumpang kelas ekonomi, seorang lelaki berusia akhir 30 dengan kacamata bulat duduk di dekat jendela. Namanya Damar. Ia mengenakan jas abu-abu sederhana dengan dasi biru muda yang sedikit longgar. Ia adalah dokter spesialis anak yang baru saja menghadiri seminar medis internasional di Jakarta. Di tangannya tergenggam erat sebuah liontin kecil berbentuk hati bukan miliknya, melainkan milik istrinya, Ayu, yang menyelipkannya diam-diam ke dalam saku koper sebelum ia berangkat. Pikirannya kalut. Sejak beberapa bulan terakhir, rumah tangganya terasa seperti rumah kosong ada tapi hampa. Ayu terlalu sibuk dengan karier, sementara dirinya makin tenggelam dalam kesepian. Ia merasa gagal menjadi suami yang dibutuhkan. Kali ini, ia memilih naik pesawat Garuda Merah bukan karena rute termudah, melainkan karena ingin diam, merenung, menjauh, dan mungkin menyusun rencana yang belum sempat ia utarakan. Beberapa kursi di belakangnya, seorang pria tua duduk dengan santai, mengenakan batik coklat tua dan topi fedora khas diplomat veteran. Namanya Wahyu Adiprana, pensiunan Duta Besar Indonesia untuk Iran. Ia sedang dalam perjalanan menghadiri acara kenegaraan kecil di Teheran sebelum lanjut ke Eropa. Walau rambutnya sudah sepenuhnya putih, sinar matanya tajam dan penuh kehati-hatian. Perang itu bukan soal siapa benar dan siapa salah, gumamnya pelan, membuka catatan kecil di pangkuannya. Tapi siapa yang paling tidak mau kalah? Di ruang kokpit, Kapten Ardi dan kopilot Rama bersiap untuk lepas landas. Mereka berdua adalah pilot senior dengan jam terbang ribuan jam. Tidak ada yang mencurigakan pagi itu. Semua sistem berjalan normal. Hanya satu hal yang membuat Ardi gelisah, ia mendapat informasi dari Pusat Pengendali Lalu Lintas Udara Internasional bahwa jalur udara di atas Arab Saudi sedang terganggu oleh aktivitas militer. Kita harus siap dengan pengalihan jalur, ujar Ardi tenang. Rama menatap layar radar. Kalau jalur YR542 ditutup, kita bakal melewati ruang udara Iran bagian barat. Bukan rute ideal, tapi lebih aman dari zona merah Israel. Ardi mengangguk. Koordinasikan sama menara kontrol kalau ada perubahan. Beberapa jam kemudian, pesawat Garuda Merah mengudara dengan gagah. Di dalamnya, ratusan nyawa menggantung pada satu harapan. Sampai dengan selamat di tujuan. Di kelas bisnis, suasana tenang. Di ekonomi, anak-anak mulai tertidur. Ibu-ibu sibuk merapikan selimut. Nia berjalan di lorong kabin, menyapa satu persatu penumpang dengan senyum yang tidak pernah pudar. Selamat pagi, Bapak Ibu. Sapanya kepada sepasang lansia yang sedang membaca doa bersama. Semoga penerbangannya menyenangkan.
Mereka tersenyum dan mengangguk pelan. Namun di atas sana jauh, sangat jauh di luar jangkauan radar komersial, di langit yang tampak bersih, kebenaran sedang dipelintir oleh kepentingan. Perang antara Israel dan Iran bukan lagi sekadar konflik regional. Roket meluncur dari pangkalan-pangkalan tersembunyi, sistem pertahanan udara saling berebut sasaran. Banyak jet militer berterbangan, saling intai, saling waspada. Salah satunya jet tempur Israel mendeteksi bayangan besar yang melintas cepat tanpa identifikasi militer. Mereka panik. Sebuah bayangan yang melintas dari jalur udara Iran Barat langsung dicurigai sebagai pesawat militer. Mereka salah, sangat salah. Itu adalah pesawat sipil dari Indonesia yang membawa anak-anak, orang tua, keluarga, dan harapan-harapan kecil dari negeri jauh. Tapi dunia perang tidak peduli pada siapa yang bersalah. Dunia perang hanya peduli pada kecepatan menghancurkan sebelum dihancurkan. Di layar radar jet tempur itu, hanya tampak siluet yang samar, dan tombol peluncur sudah ditekan. Dari kejauhan, suara peluncuran terdengar pelan seperti bisikan maut. Di dalam kabin pesawat, Nea tengah menuangkan teh untuk Damar. Saat itu, ia menyadari ada getaran aneh di bawah kakinya. Sebuah suara seperti dentuman jauh terdengar dari sisi kanan pesawat. Kapten Ardi menerima sinyal darurat dari sistem. Ramah, ada deteksi panas dari arah kanan. Apa? Kita kena radar militer? Tidak. Itu belum sempat menyelesaikan kalimatnya. Sebuah ledakan keras mengguncang sisi kanan badan pesawat. Jendela-jendela pecah, lampu kabin mati, dan suara teriakan memenuhi ruang udara. Semua berubah dalam sepersekian detik. Langit yang tadi biru, kini berubah jati merah kehitaman. Dan Garuda Merah perlahan mulai jatuh. Sinar mentari di langit timur tengah seperti membakar, meski jam belum menunjukkan tengah hari. Di langit itulah, pesawat Garuda Merah yang seharusnya membawa harapan dan kehangatan pulang menjadi sasaran kesalahan fatal yang tak akan pernah bisa ditarik kembali. Beberapa menit sebelum ledakan itu, suasana di ruang kendali penerbangan internasional kawasan Teluk Persia begitu tegang. Puluhan layar radar menampilkan jalur pesawat sipil, militer, dan pergerakan rudal dari arah Israel ke Iran dan sebaliknya. Operator dari berbagai negara mencoba mengelola lalu lintas udara sebaik mungkin, namun di tengah perang yang membara, tidak semua keputusan bisa diambil dengan kepala dingin. Pesawat IDN 9273 sedang melintasi koridor udara Iran bagian barat, ujar seorang operator dari unit kontrol Doha. Kenapa pesawat sipil bisa ada di sana? Tanya petugas dari pusat kontrol udara Siprus dengan nada panik. Karena jalur udara Saudi ditutup, kami tidak punya pilihan lain. Rute Kie 8 jadi satu-satunya koridor aktif. Rute Kie 8 bersinggungan dengan zona pengintaian militer Israel. Kalian gila. Tapi terlambat. Di ruang kokpit Garuda Merah, Kapten Ardi sedang mencoba menjelaskan perubahan jalur kepada menara kontrol Iran. Suara gangguan radio membuat komunikasi tidak stabil. Menara Teheran, ini IDN 9273. Kami mengaktifkan transponder sipil. Jalur kami telah dikonfirmasi oleh ETC Qatar dan Bahrain. Namun hanya suara gemerisik yang terdengar. Coba ulangi, ujar Rama, menoleh cemas. Kita butuh konfirmasi dari Menara Teheran bahwa mereka tahu kita pesawat sipil. Ardi mengangguk, tangan kirinya menggenggam radio, sementara mata tetap menatap ke layar navigasi yang kini mulai menunjukkan peringatan merah. Di luar, langit tetap biru terlalu biru untuk menyiratkan bahaya yang mengintai. Di dalam kabin, kekacauan belum terjadi. Penumpang masih tenang. Nea sedang mengecek sabuk pengaman. Damar memperhatikan bayangan awan di jendela sambil memainkan liontin kecil dari Ayu. Pak Wahyu membaca berita dari tabletnya. Tidak ada yang tahu bahwa maut sedang mengarah dengan presisi militer. Hingga ledakan pertama itu terjadi. Tepat pukul 2 siang waktu Iran, sisi kanan pesawat dihantam roket berdaya ledak sedang. Ledakannya tidak langsung menghancurkan seluruh badan pesawat, tapi cukup untuk membuat retakan fatal dan membakar tangki bahan bakar sekunder. Pesawat berguncang keras. Lampu kabin padam seketika. Oksigen turun. Bau asap menyengat memenuhi kabin. Teriakan menggema seperti paduan suara kesakitan. Semua duduk, pakai sabuk pengaman. Teriak Nea, suaranya serak, tapi cukup keras menembus kegaduhan. Damar segera memeluk anak kecil di sebelahnya,
seorang bocah laki-laki yang terpisah dari ibunya yang duduk 2 baris di depan. Bocah itu menangis histeris dan Damar menutupi tubuhnya dengan jaket tebal. Di kokpit, Ardi berusaha mengendalikan pesawat yang mulai menukik. Rama, status sistem kendali, hidrolik turun, autopilot rusak, kita masuk keadaan darurat penuh, kita masih bisa gliding, turunkan ketinggian perlahan. Cari titik datar, kita harus mendarat darurat di tanah Iren. Koordinat terakhir menunjukkan gurun di bawah kita. Bagus, cukup. Ardi memutar tuas kendali dengan seluruh kekuatan. Tangannya mulai berkeringat. Dingin. Di layar radar, semua sinyal sipil mati. Mereka kini sepenuhnya sendirian. Pesawat merosot dengan cepat, namun bukan jatuh bebas. Kendali manual masih memberi mereka harapan. Ini bukan akhir, bisik Ardi pada dirinya sendiri. Sementara itu, di Jakarta, di ruang keluarga kecil di kawasan Depok, Ayu menonton berita siang dengan ekspresi biasa saja hingga layar menampilkan berita breaking news yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Sebuah pesawat Indonesia jenis Boeing 737 milik maskapai Garuda Merah dilaporkan terkena tembakan roket ketika melintasi wilayah udara Iran Barat. Belum ada konfirmasi jumlah korban atau kondisi penumpang. Pemerintah Indonesia sedang mengupayakan komunikasi dengan pemerintah Iran dan Israel. Gelas teh yang ia pegang jatuh. Nama Damar langsung menghantam benaknya. Ponselnya ia raih dengan tangan gemetar, mencoba menelepon nomor Damar, tapi tidak ada nada sambung. Ya Allah, Damar, bisiknya lirih. Kembali ke langit Iren, Garuda Merah kini berada pada ketinggian kurang dari 2.000 kaki. Di bawah mereka terbentang hamparan gurun pasir dan bebatuan tajam. Tidak ada landasan, tidak ada kota, hanya padang kosong yang membentang sampai ke ujung dunia. Ardi berseru, kita mendarat darurat, siapkan semua. Rama, nyalakan sinyal darurat, Mayday ke semua saluran. Rama mengangguk dan memutar tuas komunikasi darurat. Mayday, Mayday, IDN 9273. Engine failure akibat ledakan. Akan melakukan pendaratan darurat di koordinat 26,7, 85,2 timur. Di kabin, Nea berteriak sambil membantu penumpang memasang sabuk. Jangan panik, tunduk dan pegang kaki depan kalian. Sekarang, tangisan menggema. Doa-doa dilantunkan, anak-anak meringkuk di pelukan orang tua. Beberapa orang muntah karena tekanan. Di tengah kekacauan, Pak Wahyu duduk tenang, lalu menarik napas dalam. Sepertinya aku akan pulang ke tanah tanpa nama. Ucapnya pelan. 15 detik kemudian, roda darurat pesawat menghantam tanah keras gurun Iren. Duarer. Benturan pertama menyebabkan retakan kabin makin parah. Sayap kanan patah. Api mulai merambat ke badan pesawat. Tapi keajaiban datang, badan utama tidak pecah. Pilot berhasil mendaratkan burung besi itu di tengah padang pasir dengan kendali manual dan keberanian nyawa. Pesawat berhenti dalam kondisi miring. Debu dan pasir mengaburkan segalanya. Hening sesaat, lalu suara batuk, tangis, dan teriakan meminta tolong mulai terdengar lagi. Nea bangkit. Darah mengucur dari pelipisnya. Ia masih hidup. Damar, masih sadar, memeriksa denyut nadi bocah di pelukannya. Bocah itu selamat. Pak Wahyu terjebak di kursi, namun masih bisa berbicara. Rama terluka di kepala. Kapten Ardi tidak sadarkan diri, wajahnya bersimbah darah. Mereka semua hidup, untuk sementara. Tapi mereka terjebak di tengah gurun, di negeri asing, di bawah langit yang memusuhi mereka. Dan bantuan tidak akan datang dalam waktu dekat. Langit mulai menghitam di atas gurun Das Akafir. Matahari tenggelam perlahan di ufuk barat, seolah turut menyimpan duka atas apa yang baru saja terjadi. Angin gurun membawa hawa panas bercampur bau logam terbakar dan bensin yang tumpah. Di tengah padang yang luas dan sunyi, Garuda Merah teronggok seperti bangkai besi raksasa yang sudah kehilangan sayapnya. Asap tipis masih mengepul dari bagian kanan pesawat yang hangus terbakar. Jeritan pertama terdengar dari seorang wanita muda yang mencoba membuka sabuk pengaman suaminya yang tak bergerak. Bangun, kamu bangun, jangan diam aja. Tolong. Nia berlari dari belakang kabin, menahan luka di lengan kirinya yang terus mengucurkan darah. Tubuhnya lemas, tetapi matanya masih menyala dengan nyala api yang tak bisa padam.
Ia menarik wanita itu perlahan. Bu, kita harus keluar dari sini. Kalau tidak, api bisa menyebar. Tapi suami saya, dia belum sadar. Neya menelan ludah. Waktu tidak berpihak pada siapapun. Dengan sisa tenaga, ia membantu mengangkat tubuh pria itu dan menyeretnya bersama sang istri ke lorong pesawat yang sudah retak dan berasap. Di kokpit, Rama mulai sadar. Darah di pelipisnya sudah mengering, tetapi kepalanya masih berdenyut hebat. Ia menoleh ke samping Kapten Ardi masih tak bergerak. Nafasnya pendek dan berat. Rama mencoba menariknya keluar, namun tubuhnya sendiri tak cukup kuat. Ia hanya bisa mengaktifkan beacon darurat manual, berharap ada sinyal yang menjangkau satelit milik Iran atau organisasi internasional. Sementara itu, Damar sedang membalut kaki seorang anak perempuan berusia sekitar 8 tahun yang tertancap pecahan logam. Tangan Damar gemetar, bukan karena luka, melainkan karena rasa bersalah yang mulai menyesakkan dada. Ia seorang dokter, tapi hari ini, ia merasa gagal jati pelindung. Nama kamu siapa? Tanyanya lirih, mencoba mengalihkan perhatian sang bocah. Zahra, jawab anak itu sambil menahan tangis. Zahra kuat ya, ini cuma luka kecil. Nanti kita cari bantuan, dan kamu bisa pulang ketemu ayah dan ibu. Zahra mengangguk, meski matanya tak bisa menyembunyikan ketakutan. Di bagian belakang pesawat, Pak Wahyu terjebak di antara dua kursi yang terguling. Kakinya tertindih puing dan tak bisa bergerak. Tubuhnya melemah. Tapi pikirannya tetap tajam. Kalau aku tak bisa berjalan, gumamnya, setidaknya biarkan aku bicara. Ia meraih senter kecil dari sakunya, menyalakannya dan mulai mengetuk-ngetuk sisi logam pesawat dengan irama lambat, seperti kode. Beberapa saat kemudian, suara langkah mendekat. Neya muncul, napasnya terengah. Pak Wahyu, ya Tuhan, saya cari Bapak dari tadi. Neya, suaranya pelan, kita di mana? Masih di dalam wilayah Iren. Sepertinya sekitar 100 km dari kota besar terdekat. Tapi saya belum yakin. Neya mencoba memeriksa kaki Pak Wahyu. Saya akan cari alat untuk mengangkat ini. Tak usah, bawa penumpang lain keluar dulu. Ini bukan waktunya jati pahlawan, katanya sembari tersenyum lemah. Neya menggigit bibir. Hatinya memberontak, tapi ia tahu pria tua itu benar. Ia menaruh senter di tangan Pak Wahyu dan berlari kembali ke arah kabin. Di luar pesawat, sebagian penumpang mulai berkumpul, membentuk lingkaran di atas pasir yang mulai dingin. Mereka duduk diam. Ada yang menangis, ada yang meratap dalam diam. Seorang pria paruh baya membaca doa keras-keras. Seorang wanita muda berteriak memanggil anaknya yang hilang entah kemana. Dari 3 pintu evakuasi, baru 2 yang berhasil dibuka. Yang lain tertutup oleh puing atau terkunci total. Saat malam benar-benar jatuh, suhu turun drastis. Dari panas menusuk, menjadi dingin menggigit. Neya, kita nggak bisa biarkan mereka duduk di luar terus, ujar Damar. Aku tahu, jawab Nia lirih. Tapi api di bagian kanan belum padam sepenuhnya. Masuk ke kabin terlalu berisiko. Kita butuh tempat berteduh. Tiba-tiba, suara batu keras terdengar dari sisi kiri bangkai pesawat. Seorang penumpang lelaki, sekitar 25 tahun, jatuh tersungkur di pasir, matanya memerah, kulitnya gosong sebagian. Dia dari kursi sebelah tangki, seru seseorang. Damar segera merangkak ke arah lelaki itu, memeriksa nadinya. Luka bakar tingkat 2, kita butuh air atau apapun buat bersihkan luka. Tapi mereka tidak punya apa-apa, hanya beberapa botol air mineral, beberapa kotak P3K yang setengah hancur, dan semangat yang perlahan mulai luntur. Di Jakarta, Presiden Indonesia mengadakan rapat darurat. Menteri Luar Negeri menangis saat menyampaikan laporan terakhir. Kontak terakhir dengan IDN 9273 terjadi 2 jam sebelum ledakan. Setelah itu, sinyal hilang. Namun, kami menerima transmisi beacon darurat dari wilayah tengah Iren. Ada kemungkinan mereka mendarat darurat, Pak Presiden. Presiden menatap layar proyeksi dengan wajah muram. Segera kirim utusan ke Teheran. Kalau perlu, kirim tim SAR sendiri. Tapi ini wilayah konflik, Pak. Iran dan Israel sedang. Saya tidak peduli. Suaranya membentak, membuat semua orang di ruangan dia membeku. Itu pesawat kita.
rakyat kita, keluarga kita. Kalau dunia tidak bisa lindungi mereka, kita sendiri yang harus turun tangan. Kembali ke gurun. Tengah malam, angin berdesir membawa butiran pasir ke wajah para penyintas yang meringkuk. Nia berjalan pelan di antara mereka, membagikan sisa air yang ia temukan dari dapur pesawat. Ia mendekat ke Damar yang sedang memegangi bocah bernama Zahra, yang kini mulai menggigil. Ada kabar dari kokpit, tanya Damar. Ramah hidup, Kapten Ardi belum sadar. Beacon darurat sempat diaktifkan, tapi tidak tahu apakah ada yang menangkap sinyalnya. Damar menatap langit, jutaan bintang bertaburan, begitu tenang, begitu indah. Ironi yang menyakitkan. Kamu pernah merasa langit seperti menonton kita dari atas dan tak bisa berbuat apa-apa? Nea menoleh, matanya mulai berkaca. Setiap hari, jawabnya. Terutama sejak ayahku hampir meninggal dan aku hanya bisa mendengar napasnya dari seberang telepon. Mereka diam sejenak. Kalau kita nggak selamat, apa yang kamu sesali? Tanya Nia. Damar menarik napas dalam. Lalu berkata pelan, aku pernah punya cinta, tapi aku biarkan pergi karena aku pengecut. Dan sekarang, aku nggak tahu apakah aku sedang mencoba menyelamatkan orang atau menebus kesalahan yang aku sembunyikan dari semua orang termasuk istriku sendiri. Nea menunduk. Aku juga punya yang seperti itu. Dari kejauhan, terdengar suara samar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan dari sebuah menara masjid kecil di perbatasan Iran terdengar lemah di antara deru angin malam. Itu pertanda mereka masih di dunia, dan dunia belum sepenuhnya meninggalkan mereka. Tetapi juga pertanda lain, bahwa mereka tidak sendiri. Jika suara itu terdengar, maka militer pun mungkin sedang mendekat. Namun, apakah yang datang akan menyelamatkan mereka? Atau malah menganggap mereka musuh? Di malam sunyi itu, di tengah gurun luas dan gelap, tak ada yang benar-benar tahu. Pagi datang seperti silat yang menyayat luka semalam. Gurun tak mengizinkan siapapun tidur tenang. Pasir kini dingin, namun cahaya mentari menyilaukan mata. Di kejauhan, pegunungan kering tampak mengintip di balik kabut tipis. Langit tetap biru, terlalu biru seolah menertawakan kepedihan yang tertanam di bawahnya. Nea membuka matanya perlahan. Tubuhnya masih bersandar pada bangkai sayap pesawat. Angin pagi membawa butiran pasir yang menempel di wajahnya. Ia mengucek mata dan langsung menoleh ke arah para penyintas lain. Beberapa orang masih tidur berselimut jaket seadanya. Beberapa duduk diam, mata mereka kosong, seperti tak lagi mengenal waktu. Yang lain, memeluk anggota keluarga, hanya berharap ini semua mimpi panjang yang sebentar lagi akan usai. Namun ini bukan mimpi. Ini kenyataan paling kejam yang pernah mereka hadapi. Di dekat bagian hidung pesawat, Damar sedang mencoba mengobati luka bakar seorang pria tua. Luka itu mulai menghitam, dan tanpa alat steril, infeksi hanyalah soal waktu. Damar menyobek potongan kain dari seragam awak kabin yang terbakar, mencelupkannya ke dalam sisa air mineral, lalu membersihkannya perlahan. Pak, ini akan perih. Lakukan saja. Nak, sahut pria itu lirih. Saya sudah lebih sakit dari ini waktu ditinggal anak saya ke Jerman dan gak pernah pulang. Damar tersenyum kecut, hatinya mulai kering. Rasanya seperti melihat manusia perlahan berubah menjadi abu, bukan karena api, tapi karena kehilangan harapan. Sementara itu, Pak Wahyu, yang sejak semalam masih terperangkap di kursi belakang, mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan hebat. Bibirnya kering, wajahnya pucat. Nea akhirnya memutuskan kembali dengan tuas darurat yang ia temukan dari laci penyimpanan. Dengan bantuan dua penumpang muda, ia mencoba mencongkel puing logam yang menjepit kaki Pak Wahyu. Tahan, Pak, saya akan hitung sampai 3. Tidak usah hitung, langsung saja, desah Pak Wahyu. Begitu tuas digerakkan, besi bergerak sedikit. Nea menggertakkan gigi dan mendorong dengan seluruh kekuatannya. ARRJGAEHH. Jeritan Pak Wahyu menggetarkan seluruh pesawat. Tapi pada akhirnya, logam itu berhasil digeser. Kaki kirinya terlepas, namun tampak membiru tulang kemungkinan retak parah. Nea segera menariknya keluar dari runtuhan dan menghamparkan jaket sebagai alas darurat. Terima kasih, Nak. Pak Wahyu menatap langit sambil terengah. Kau tahu, dulu aku pernah hampir mati di Beirut, tapi ini lebih menyesakan.
Nea tidak menjawab. Ia hanya menatap pria tua itu, mencoba menyerap keberaniannya. Di bagian luar bangkai pesawat, terjadi keributan kecil. Dua penumpang pria berteriak-teriak sambil menarik tas dari dalam puing. Jangan ambil sembarangan. Itu makananku. Semua orang kelaparan. Ini bukan milikmu sendiri. Keduanya saling dorong, hingga salah satu jatuh dan hidungnya berdarah. Damar dan Rama segera memisahkan mereka. Cukup, seru Rama dengan suara tegas. Kalau kita ribut di sini, kita akan mati bahkan sebelum bantuan datang. Yang lain hanya menunduk. Ada yang menangis pelan. Persediaan makanan dan air tinggal sedikit. Ujar Damar. Kita harus mulai atur jatah harian. Rama menambahkan, 1 botol air dibagi untuk 5 orang. Makanan padat hanya setengah bungkus per hari per orang. Kita tak tahu berapa lama di sini. Dan kalau tidak cukup, tanya seorang wanita dengan suara parau. Kita bertahan. Kita hidup. Kita bantu satu sama lain. Itu saja pilihannya, jawab Nea. Suaranya bergetar namun mantap. Hari demi hari bergulir. Matahari terbit dan tenggelam tanpa kepastian. Tubuh-tubuh mulai melemah. Beberapa luka membusuk. Anak-anak mulai demam. Seorang bayi menangis terus-menerus karena ibunya tak lagi bisa menyusui. Tubuhku tidak keluar susu lagi. Saya haus. Saya nggak bisa apa-apa. Isak ibu itu. Damar menatap bayi itu. Ia mencoba menghibur, memberi air sedikit demi sedikit menggunakan sendok plastik. Tapi ia tahu, itu tak akan cukup. Di malam ketiga, Zahra, bocah yang sejak awal bersama Damar, mendekat padanya. Om, kenapa kita nggak pulang-pulang? Damar menoleh, memandang langit yang kembali penuh bintang. Karena langit belum buka jalan, Zahra. Tapi nanti, pasti nanti. Tuhan marah sama kita ya, Om. Damar terdiam. Ia ingin bilang tidak. Ia ingin berkata bahwa Tuhan sedang menguji mereka. Tapi di dalam hatinya, ia sendiri belum yakin. Sementara itu, di Jakarta, suasana makin panas. Media nasional membombardir tayangan tentang tragedi Garuda Merah. Foto-foto penumpang tersebar, lengkap dengan kisah keluarga mereka yang menunggu dengan cemas. Ayu, istri Damar, menjadi salah satu tokoh yang disorot. Ia menangis di hadapan media, memohon pemerintah bertindak cepat. Namun di balik layar, ia menyimpan luka lain, sebuah surat elektronik dari Damar yang baru ia buka semalam, berisi kalimat pendek. Maaf kalau aku gagal jati laki-laki yang kamu butuhkan. Kalau aku bisa pergi dan memulai ulang, aku akan. Tapi aku tahu aku pengecut. Kalau ini penerbangan terakhirku, setidaknya kamu tahu, aku pernah cinta, meskipun tak bisa lagi menjaganya. Surat itu menghantam batinnya lebih dari ledakan roket manapun. Ia merasa ditinggalkan, bukan oleh kematian, tapi oleh pilihan. Hari keempat, satu penumpang remaja ditemukan tak sadarkan diri. Dehidrasi parah. Saat Damar mencoba menghidupkannya, tubuhnya sudah terlalu dingin. Ia meninggal di pelukan ibunya. Isak tangis menggema. Nea memeluk si ibu, meski tubuhnya sendiri sudah gemetar karena demam. Sudah cukup, tolong cukup, bisiknya, meski ia tahu penderitaan ini belum selesai. Malam itu, mereka membakar puing kecil sebagai tanda sebuah sinyal asap yang mudah terlihat dari langit. Mereka berdiri membentuk lingkaran, menatap api kecil itu dengan mata kosong. Di tengah gurun yang luas, di bawah langit yang dingin dan tak ramah, satu-satunya cahaya yang tersisa adalah dari api dan sisa harapan yang tak boleh padam. Kalau aku mati di sini, ujar seorang penumpang perlahan, tolong bilang ke istri aku tetap sayang, meski dulu pernah khianat. Kalau aku mati, sahut yang lain, bilang ke dunia, aku nggak pernah mau naik pesawat ini, aku cuma ngikut jadwal. Pak Wahyu, yang duduk di kursi darurat dengan kaki terikat kain, menatap mereka semua. Kalau aku mati, pastikan kalian tidak saling meninggalkan. Itu saja. Nea mengangguk. Damar menggenggam tangan Zahra. Dan dari kejauhan jauh sekali tampak seberkas cahaya merah. Lampu. Atau mungkin hanya bintang jatuh. Tapi tidak. Kali ini bukan bintang. Itu suara. Baling-baling helikopter. Harapan. Atau ancaman baru. Mereka berdiri. Degup jantung berdebar serempak. Tak ada yang berani bicara. Sebab dalam perang, suara baling-baling bisa berarti penyelamat.
atau eksekutor. Baling-baling itu terdengar samar dari langit timur. Awalnya seperti mimpi suara yang begitu asing di padang pasir yang sejak hari pertama hanya diisi bisikan angin dan isak tangis. Beberapa orang langsung berdiri, menatap ke langit yang mulai menguning tersinari mentari pagi. Nea menggenggam tangan Zahra erat-erat. Damar menutup mata, menarik napas panjang, berusaha membendung harapannya agar tidak berlebihan. Pak Wahyu, dari kursi daruratnya, hanya bergumam, mereka datang. Namun, ketika helikopter itu akhirnya muncul dari balik bukit pasir, semua harapan yang sempat tumbuh perlahan berubah menjadi kegelisahan. Helikopter itu bukan milik Indonesia, bukan juga berbendera palang merah. Ia berwarna hijau tua, bertuliskan huruf-huruf Persia. Lambangnya militer. Tentara Iran. 4 orang berseragam turun membawa senapan. 2 lainnya mengelilingi bangkai pesawat dengan alat pendeteksi radioaktif dan kamera. Salah satu dari mereka, pria berjenggot dengan wajah tegas, berbicara lantang dalam bahasa Persia. Tidak satu pun penyintas yang mengerti. Kita harus berkomunikasi, bisik Damar. Ada yang bisa bahasa Persia? Pak Wahyu mengangkat tangannya lemah. Sedikit, biar aku coba. Damar membantu Pak Wahyu berdiri. Sang diplomat tua berjalan tertatih-tatih ke arah tentara Iran itu, mengangkat tangan tanda damai. Mereka berbicara cepat, dan sesekali saling menunjuk ke arah pesawat. Setelah beberapa menit, Pak Wahyu kembali, wajahnya suram. Mereka tidak tahu kita ada di sini. Mereka hanya merespons sinyal beacon yang ditangkap satelit 2 hari lalu, jelasnya. Nea menatapnya dengan cemas. Lalu, mereka akan bantu? Belum tentu, sahut Pak Wahyu. Situasi politik mereka rumit. Mereka harus memastikan kita bukan bagian dari operasi militer asing. Padahal kita korban, ujar Damar dengan nada tinggi. Korban tetap bisa jadi alasan perang, jawab Pak Wahyu pendek. Para tentara Iran mulai memeriksa satu persatu penumpang, mencatat nama, kondisi luka, dan meminta dokumen identitas. Beberapa penumpang ketakutan dan mencoba menyembunyikan paspor, mengira mereka akan ditangkap. Esti, jangan lawan. Ikuti saja, bisik Nea pada seorang ibu yang memeluk 2 anaknya erat-erat. Seorang tentara wanita dengan wajah dingin memeriksa Zahra. Bocah itu meringkuk ketakutan. Dia sakit, panas tinggi, ujar Damar sambil melindungi tubuh kecil itu. Tentara wanita itu tidak menjawab. Ia hanya mencatat dan melanjutkan. Sore harinya, satu persatu penyintas dipindahkan ke tenda-tenda darurat yang dibangun di sekitar pesawat. Makanan dan air dibagikan tapi sedikit, hanya cukup untuk bertahan. Dan ketika malam datang, suhu kembali turun drastis. Kali ini, ditambah ketegangan baru. Ketidakjelasan nasib mereka. 2 hari berikutnya menjadi neraka baru. Pemerintah Iran masih menyelidiki insiden ini. Media lokal mulai memberitakan bahwa pesawat Indonesia mungkin digunakan untuk penyelundupan teknologi tuduhan yang tidak berdasar namun cukup untuk membuat opini publik terpecah. Sementara itu, pemerintah Indonesia belum mendapat akses langsung untuk mengevakuasi para korban. Jalur diplomasi tertahan oleh rimba politik global. Dan di tengah kekosongan itu, manusia mulai berubah. Seseorang mencuri air dari tenda medis. 2 orang berkelahi karena jatah makan. Seorang penumpang pria hilang entah kemana malam itu kemungkinan nekat pergi ke arah barat mencari permukiman. Nea dan Damar mencoba menjaga ketertiban, tetapi kekuatan mereka terbatas. Orang-orang mulai meragukan kepemimpinan siapapun. Kenapa kita harus dengerin kalian? Kalian bukan pemimpin, seru seorang pemuda yang sejak awal tampak gelisah dan sinis. Kami tidak memimpin. Kami bertahan bersama kalian, jawab Nea datar. Kau cuma pramugari, dan dia dokter yang gagal selamatkan siapapun. Ucapan itu seperti pukulan telak. Damar menggertakkan gigi. Tapi Nea menahan lengannya. Biarkan saja, bisiknya. Orang lapar dan takut akan bicara semaunya. Malam kelima, suara tangis terdengar dari tenda paling ujung. Seorang gadis muda bunuh diri. Ia meneguk seluruh isi botol paracetamol yang ia sembunyikan sejak hari pertama. Nea menangis ketika menemukan tubuhnya. Damar duduk di tanah, menunduk lama. Aku kira aku bisa menahan ini semua. Tapi ternyata tidak. Ucapnya pelan. Kamu tidak sendiri, Dam.
balas Nia. Tapi kalau kita berhenti sekarang, semua yang kita lakukan selama ini jadi sia-sia. Aku lelah, aku juga. Lalu mereka saling menatap dalam diam. Dalam hening, kedekatan itu semakin nyata. Tapi kedekatan di tengah luka tidak selalu berarti cinta. Kadang, itu hanya keinginan untuk tidak merasa sendiri di tengah kehancuran. Esoknya, sebuah kabar datang. 2 helikopter evakuasi sipil akan dikirimkan, namun hanya untuk 10 orang. Krisis dimulai lagi. Siapa yang berhak pergi lebih dulu? Anak-anak, lansia, yang terluka, atau siapa saja yang paling keras bersuara? Jangan pilih berdasarkan suara keras, kata Pak Wahyu kepada Nia. Pilih berdasarkan hati. Jangan biarkan mereka saling bunuh hanya karena satu tempat duduk. Nia menangis malam itu. Ia tak bisa tidur. Di tengah gurun ini, ia harus jeti algojo keputusan. Esoknya, daftar disusun. Zahra termasuk. Pak Wahyu tidak. Damar menolak tempatnya dan menyerahkannya pada ibu menyusui yang hampir pingsan. Kenapa kamu lakuin ini? Tanya Nia saat ia memberitahu keputusannya. Karena aku sudah lama hidup dengan penyesalan. Mungkin dengan begini, aku bisa menebus sedikit saja, jawab Damar. Nia tak bisa menjawab. Ia hanya memeluk Damar tanpa kata. Helikopter datang keesokan harinya, terbang rendah. Debu gurun berputar. 10 orang naik satu persatu. Zahra mencium pipi Damar sambil menangis. Aku akan tunggu Om. Jangan tunggu aku. Jalan terus. Sampai rumah. Helikopter itu terbang, membawa separuh harapan mereka. Yang tersisa, masih di padang ketidakpastian. Tertinggal, terdiam. Dan untuk pertama kalinya, Nia menangis keras bukan karena luka, tapi karena ia merasa tak ada jalan keluar lagi. Helikopter terakhir menghilang di balik bukit pasir, menyisakan debu dan harapan yang terseret angin. Nia berdiri diam, matanya masih terpaku ke arah langit, padahal benda yang ia lihat tadi sudah tak ada. Di sampingnya, Damar duduk bersila, menatap tenda-tenda yang makin sunyi. Tak ada suara, tak ada tepuk tangan. Tak ada lega, hanya sepi yang menggigil di bawah mentari gurun. Orang-orang yang tertinggal terlihat lebih hampa dari sebelumnya. Jumlah mereka tak sampai 30. Separuh dari mereka luka, separuh lain hanya hidup karena belum sempat mati. Dan kini, satu fakta mulai menyiksa perlahan. Tidak ada jaminan helikopter berikutnya akan datang. Siang itu, Damar memeriksa luka seorang penumpang pria yang mulai terinfeksi. Nanah mengalir dari sela kulit terbuka. Pria itu mengerang pelan, namun tidak protes. Mungkin karena sudah pasrah, atau mungkin karena lebih memilih rasa sakit fisik ketimbang rasa cemas yang terus menggerogoti pikirannya. Kita butuh antibiotik, kalau tidak, dia bisa kena sepsis. Ujar Damar pada Nia. Kita sudah habis, jawab Nia pelan. Semua stok dibawa tim evakuasi. Damar menunduk, menghela nafas panjang. Harusnya aku ikut, harusnya aku bisa nyelamatin Zahra dan ikut bantu di luar sana. Kamu lebih dibutuhkan di sini, Dam, ujar Nia, menatapnya tajam. Kalau kamu pergi, siapa yang obati kami? Tapi Zahra, dia satu-satunya yang buat aku merasa hidup. Dia membuat aku merasa masih punya arti. Nia terdiam sejenak, lalu bertanya pelan, istrimu tahu soal Zahra? Pertanyaan itu menusuk seperti duri. Damar tertawa kering. Zahra bukan anakku, Nia. Aku bukan ayahnya. Tapi aku pernah punya anak. Sebelum dia meninggal, 3 hari setelah aku bilang pada istriku, aku ingin bercerai. Ya Tuhan, Nia menutup mulutnya. Itu bukan salah siapa-siapa. Tapi sejak saat itu, aku berhenti percaya pada diriku sendiri. Aku tetap menikah, tetap pakai cincin, tetap tersenyum. Tapi aku kosong. Suara Damar pecah. Dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, ia menangis. Tangisan yang bukan karena luka luar, tapi karena dosa-dosa dalam yang tak pernah ia izinkan mengalir keluar. Nia memejamkan mata. Dalam hatinya, ia tahu sesuatu dalam dirinya mulai retak. Bukan karena apa yang Damar katakan, tapi karena ia mulai peduli. Dan itu berbahaya. Malam itu, api unggun kecil dibuat dari kursi pesawat dan puing yang bisa dibakar. Beberapa penyintas duduk mengelilinginya. Mereka bergiliran bercerita,
seolah ingin saling mengikat sebelum semuanya benar-benar lepas kendali. Aku pernah membunuh orang, ujar pria muda bertato yang selama ini tak banyak bicara. Tapi pengadilan bilang aku tak bersalah karena itu pembelaan diri. Tapi aku tak pernah berhenti lihat wajah orang itu dalam mimpi. Yang lain hanya menunduk. Aku berselingkuh bertahun-tahun, tapi istriku tetap bertahan. Aku kira dia bodoh. Sampai aku sadar, dia hanya terlalu cinta. Aku selalu ingin mati, sampai kecelakaan ini terjadi. Dan aku sadar, hidup itu sialan. Tapi kehilangan harapan lebih sialan lagi. Satu persatu mengaku dosa. Malam itu, gurun menjadi gereja, menjadi masjid, menjadi altar pengakuan. Tapi tidak ada pendeta, tidak ada imam. Hanya dosa-dosa yang bergema di langit malam. Ketika giliran Damar, ia berdiri perlahan. Aku dokter, tapi aku pernah diam ketika tahu ada pasien yang bisa diselamatkan hanya karena dia pernah menampar istriku saat dia jeti dosanya. Dan waktu dia mati, aku tidak merasa menyesal. Sampai hari ini, semua terdiam. Tak ada yang menghakimi, tak ada yang memaafkan. Hanya sunyi yang menelan cerita. Lalu, tiba-tiba Nia berdiri. Matanya merah, bukan karena angin pasir, tapi karena tangisan yang tak bisa lagi ditahan. Aku ingin bicara, katanya. Aku ingin bicara karena kalau tidak, aku akan meledak. Semua mata tertuju padanya. Aku pramugari. Aku dianggap wajah senyum yang menyambut kalian masuk ke pesawat. Tapi tidak ada yang tahu. Aku sedang melarikan diri dari hidupku sendiri. Suaranya naik. Aku tidak ingin lagi melihat wajah ibuku yang setiap hari menyalahkan aku atas kematian adikku. Aku muak dengan ayah yang mengatur segalanya, termasuk siapa yang harus kucintai. Ia menatap Damar. Aku jatuh cinta pada pria yang tidak boleh kucintai. Dan aku tidak tahu. Apakah ini perasaan karena aku sekarat atau karena aku memang butuh sesuatu untuk membuatku bertahan? Tangisnya pecah. Ia menunduk. Tubuhnya gemetar. Damar bangkit, memeluknya erat, membiarkan air mata mereka jatuh bersama. Namun pelukan itu bukan jawaban. Itu adalah ledakan yang tak bisa dihindari. Dan dari sudut tenda, seseorang memperhatikan mereka. Namanya Randy. Seorang pebisnis muda, cerdas, karismatik, dan selalu menyimpan sesuatu di balik senyum manisnya. Randy tahu betul siapa Damar. Dan lebih dari itu, ia menyimpan rahasia tentang penyebab tragedi yang menimpa mereka. Beberapa hari lalu, ia menemukan laptop milik kru teknis. Dalam file cadangan sistem pesawat, ada satu hal aneh, kode perintah rute yang tidak sesuai dengan flight plan resmi. Randy menyimpannya, tidak mengatakan pada siapapun. Tapi kini, setelah melihat bagaimana orang-orang mulai lemah, kehilangan arah, dan mulai terpecah, ia tahu. Saatnya informasi itu menjadi senjata. Keesokan paginya, kabar buruk datang. Seorang penumpang, wanita tua penderita jantung, meninggal dunia dalam tidur. Tubuhnya dingin, tangannya masih menggenggam tas kecil berisi foto cucunya. Nia menangis saat memandikannya dengan air seadanya. Damar tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk lama di samping jenazah itu, menatap langit yang tetap saja biru, tanpa rasa. Dan saat semua orang sedang mengurus pemakaman darurat di pasir, Randy bicara. Ada hal yang kalian semua harus tahu, ucapnya lantang. Aku tahu kenapa pesawat ini ada di jalur Iran. Aku tahu siapa yang mengatur ulang rutenya diam-diam. Semua menoleh. Kita dijebak. Dan salah satu dari kita mungkin tahu lebih banyak dari yang ia katakan. Damar menatap Randy. Begitu juga Nia. Tapi dari sorot matanya, terlihat jelas pekat, dingin, dan siap menyulut api. Puncak konflik telah tiba. Dan bukan hanya dari luar, tapi dari dalam diri mereka sendiri. Panas gurun pagi itu bukan hanya datang dari matahari tapi juga dari mata-mata yang saling mencurigai. Sejak Randy mengucapkan kalimat yang mengguncang logika semua orang kemarin sore, suasana berubah drastis. Tak ada lagi percakapan santai, tak ada lagi senyum-senyum simpati. Yang ada hanya bisik-bisik, tatapan tajam, dan desas-desus yang membakar kepercayaan. Seseorang di antara kita mengubah rute pesawat. Pesawat tidak seharusnya melintasi langit Iran. Mungkin ini sabotase. Kata sabotase menjadi racun. Ia menyusup ke setiap tenda,
menetes di sela pembicaraan, mengendap di hati yang sudah setengah mati. Damar duduk termenung di samping bangkai sayap pesawat yang kini dijadikan dapur darurat. Ia mengingat setiap menit sebelum tragedi. Sebagai dokter yang biasa bepergian ke luar negeri, ia punya cukup pengalaman tentang prosedur penerbangan. Tapi tak pernah ia membayangkan pesawat komersial bisa melintasi jalur berbahaya tanpa alarm apapun. Damar, suara Pak Wahyu memecah lamunannya. Ya, Pak, kau tahu, aku pernah menjadi diplomat di Iran. Dan aku tahu pasti, pesawat sipil tidak boleh melintasi langit Teheran tanpa izin istimewa. Bahkan untuk pesawat medis. Jadi Anda percaya pada Randy? Tanya Damar pelan. Pak Wahyu tidak menjawab. Ia hanya menatap langit, lalu berkata, "Aku percaya bahwa dalam krisis, kadang musuh kita bukan di luar, tapi justru duduk di samping kita." Nea di sisi lain mencoba menjaga ketertiban logistik. Ia tetap membagikan makanan dan air, tapi hatinya mulai terkikis. Pandangan orang-orang padanya berubah. Mereka tak lagi melihat Nea si penyelamat. Kini, sebagian mulai berbisik, dia terlalu dekat dengan Damar. Mungkin dia tahu soal perubahan Ruth itu. Dan bisik-bisik itu mencapai telinga yang salah. Seorang pria kurus dengan kepala diperban mendekat. Kalau kamu tahu siapa yang bikin kita semua ada di sini, lebih baik ngomong sekarang. Nia, katanya tajam. Aku tidak tahu apa-apa, tapi kamu dekat dengan dia. Tunjuknya ke arah Damar. Nia menatapnya, rahangnya mengeras. Dekat bukan berarti aku tahu segalanya. Tapi kamu tidur di tenda yang sama, kan? Suara itu meledak seperti peluru. Nia mencengkeram tali tasnya. Apa maksudmu? Kalau kamu pikir kami nggak lihat kalian berdua malam itu, kamu salah. Beberapa orang mulai berdiri, mendekat, membentuk lingkaran yang menyesakkan. Aura kecurigaan berubah jadi nyaris permusuhan. Sudah cukup, teriak Damar yang tiba-tiba muncul. Jangan pakai emosi untuk cari kambing hitam. Kalau bukan kamu, siapa? Seru seorang wanita. Kamu dokter. Kamu punya akses. Bisa saja kamu disuruh orang, atau kamu pengalih perhatian. Diam, bentak Damar, suaranya bergetar. Namun suara itu tenggelam oleh satu kalimat Randy yang tiba-tiba menyusul. Aku punya buktinya. Semua mata menoleh padanya. Randy mengangkat flash disk kecil berwarna merah. Ini aku temukan di ruang kru. File di dalamnya mencatat pengubahan sistem navigasi. Dan, berdasarkan ID pengguna yang tercatat, itu berasal dari tablet milik salah satu penumpang. Dek, dan siapa penumpangnya? Tanya Pak Wahyu dengan suara menegang. Randy menatap Damar. Tablet itu, atas nama Dokter Damar Wiratama. Kejutan itu membuat seluruh tenda sunyi seketika. Wajah Nia membeku. Bohong, ucap Damar pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Flash disk ini bisa kita sambungkan ke komputer kru. Siapapun bisa melihat file lognya, ucap Randy, tetap tenang. Kamu mau bantah? Aku nggak pernah pegang sistem navigasi pesawat. Itu mustahil, tapi ID-nya tercatat. Damar menoleh ke Nia, berharap mata itu menyelamatkannya. Tapi Nia memalingkan wajah, air matanya menetes diam-diam. Ketegangan pecah malam itu. Orang-orang mendesak Damar dikunci di tenda terpisah, dijaga dua orang lelaki muda bersenjata pentung darurat pesawat. Ini tidak adil, seru Nia. Kita tidak bisa ambil risiko, teriak yang lain. Kalau dia pelaku sabotase, siapa yang jamin dia nggak punya rencana lain? Pak Wahyu mencoba menenangkan, tapi suaranya tak lagi didengar seperti dulu. Krisis telah membuat kerumunan berubah jadi massa yang bisa menyalak siapapun. Damar hanya bisa menunduk, tangan terikat, jantungnya berdetak makin cepat. Dalam sunyi malam, ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku bukan pelakunya. Tapi, kenapa semua bukti menuduh aku? Sementara itu, Nia duduk sendiri, jauh dari tanda, menatap bulan separuh yang redup. Air matanya mengalir tanpa suara. Pak Wahyu mendekat, duduk di sampingnya. Kamu percaya dia? Tanya lelaki tua itu. Nia mengangguk. Aku tahu dia bukan penjahat, tapi aku tak bisa membuktikannya. Kadang, kepercayaan tak butuh bukti, hanya butuh keberanian. Nia menoleh. Berani untuk apa? Untuk menolak dunia yang menuntut logika dan tetap memegang hati.
Neya menangis makin keras. Kalau dia dikorbankan untuk menenangkan mereka, aku tak akan bisa maafkan diriku. Kalau begitu, jangan biarkan itu terjadi. Pagi menjelang, terdengar teriakan dari sisi barat tenda. Ada yang kabur. Semua orang panik. Damar menghilang. Tali pengikatnya terpotong. Penjaga tenda babak belur. Tanda-tanda bekas langkah di pasir menuju arah Bukit Batu di barat. Kejar dia. Rendi memimpin beberapa orang dengan senter dan tongkat. Neya tertegun. Ia tahu Damar tidak akan kabur tanpa alasan. Atau, apakah ia memang bersalah? Hatinya berkecamuk antara kepercayaan dan realita. Antara rasa yang menguat dan logika yang hancur. Dan ketika ia melihat ke arah barat, samar, di kejauhan, ia melihat sosok Damar berdiri di atas bukit pasir, sendiri, memandang ke arah tanda. Lalu, mengangkat tangannya, memperlihatkan sesuatu yang mengilap, dan saat fajar menyentuh wajahnya, sebuah kilatan kecil meledak dari balik pasir. Ledakan kecil, cukup untuk membuat bumi bergetar sebentar. Teriakan menggema. Neya menjerit, "De Amarer!" Tapi sosok itu tak bergerak lagi. Tubuhnya terhempas di pasir, dan dari balik bukit, muncul dua sosok asing bersenjata berat. Bukan Iren. Bukan penyelamat. Asap tipis mengepul dari balik bukit, membubung tinggi ke langit pagi yang mulai memerah. Di bawah sinar mentari yang baru menyentuh pasir, para penyintas menatap horor yang tak bisa mereka fahami sepenuhnya. Tubuh Damar tergeletak, darah mengalir pelan di antara butiran pasir. Teriakan Nia masih menggema, namun tak ada yang cukup kuat untuk mengembalikan kenyataan ke tempat semula. Pria yang menjadi tumpuan banyak jiwa di gurun ini terluka parah, atau mungkin telah mati. Apa yang terjadi? Tanya Pak Wahyu. Matanya nanar, tangan gemetar memegang tongkatnya. Ada dua orang bersenjata. Mereka bukan Iren. Mereka suara Randy tercekat. Wajahnya memucat saat melihat dua sosok misterius itu kini perlahan menuruni bukit, mendekati area penyintas. Warna pakaian mereka berbeda. Kamuflase tak seperti militer Iren. Tidak juga menyerupai bantuan internasional. Di dada mereka ada lambang kecil, bendera Israel. Panik meledak, semua masuk ke dalam tenda. Tutup tubuh anak-anak. Pak Wahyu segera memimpin sebagian besar orang untuk bersembunyi. Sementara Nia, tanpa pikir panjang, lari ke arah bukit, ke arah Damar. "Nia, jangan gila!" teriak Pak Wahyu. Namun suara itu tak didengar. Langkah kakinya terperosok di pasir, nafasnya terengah. Tapi ia terus lari. Dadanya terbakar oleh amarah dan rasa bersalah. Tak peduli senjata, tak peduli ledakan. Hatinya hanya ingin satu hal. Selamatkan Damar. Saat ia tiba di tempat tubuh itu tergeletak, darah masih mengalir. Namun matanya terbuka. Damar masih hidup. Damar. Oh Tuhan. Neya berlutut, memeluknya. "Bertahan. Tolong, kamu harus bertahan." Damar mengerang pelan, wajahnya pucat. Di dadanya, sebuah peluru bersarang, namun tak mengenai jantung. Sisi kanan tubuhnya mulai membeku. "Aku gak kabur," bisiknya. Aku tahu kamu gak bersalah." Damar berusaha mengangkat tangannya, menunjuk ke arah dua orang bersenjata yang kini mendekat. Mereka bukan penyelamat. Para penyintas yang bersembunyi mulai panik. Suara langkah sepatu dan teriakan dalam bahasa asing terdengar mendekat. Randy berdiri di depan tenda utama, mencoba tampil sebagai juru bicara. "Kami warga sipil, kami tidak bersenjata." Salah satu dari pria Israel itu mendekat dan mengacungkan senjatanya. Wajahnya datar, lalu berbicara dalam bahasa Inggris dengan aksen berat. "Kami hanya ingin satu hal, beri kami flash disk itu, atau kalian semua mati di sini." Flash disk. Semua mata kini menoleh pada Randy. Pak Wahyu menyipitkan mata. "Apa yang kamu simpan sebenarnya, Randy?" Namun Randy tak menjawab. Tangannya mencengkeram saku bajunya erat. "Cepat!" teriak salah satu pria bersenjata itu. "Kami tahu kalian menyimpannya. Jangan buat kami kehilangan kesabaran." Neya, yang kini membantu Damar berdiri perlahan di sisi bukit, mendengar percakapan itu. "Flash disk yang kamu temukan di ruang kru itu?" Damar mengangguk lemah. Bukan aku yang simpan. Tapi itu milikmu kan?"
Dengan ID-mu? Ya, tapi aku nggak pernah unduh atau ubah rute. Ada yang manipulasi. Nea menoleh ke bawah, ke arah tenda, ke arah Randy, dan semua potongan mulai menyatu. Randy menyimpan flash disk. Randy yang pertama kali menyebar keraguan. Randy yang mengunci Damar. Randy yang menuduh agar dirinya tak dituduh. Nea, Damar mencengkeram lengannya. Dia orangnya. Dia yang ubah rute. Dia yang bawa file itu. Aku cuma jeti kambing hitam. Kenapa kamu gak bilang dari awal? Karena kalau aku bilang, gak ada yang percaya. Nea memeluk tubuh Damar. Sekarang aku percaya. Di bawah, ketegangan meledak. Randy mulai mundur perlahan. Aku bisa kasih flash disk itu. Tapi beri kami jaminan bahwa kalian gak akan terlambat. Potong pria Israel itu. Ia mengangkat senapan. Namun sebelum pelatuk ditarik, suara tembakan membelah udara dari sisi timur gurun. Dor, dor, dor. Pria Israel pertama tumbang. Yang kedua terhuyung. Dari balik gurun, 3 kendaraan militer Iran melaju cepat. Pasukan dengan bendera nasional mereka keluar, senapan siaga. Pertempuran kilat terjadi. Pasir beterbangan. Teriakan dan tembakan bersahut-sahutan. Beberapa penyintas menjerit. Yang lain tiarap. Pak Wahyu melindungi anak-anak dengan tubuhnya sendiri. Di sisi lain, Nia dan Damar berlari, berusaha turun kembali sambil berlindung di balik batu besar. Randy mencoba kabur, membawa flash disk di tangannya. Tapi salah satu tentara Iran melihatnya. Stop! Randy berlari makin kencang. Namun satu peluru menghentikan langkahnya. Tubuhnya jatuh ke pasir, flash disk terlepas dari genggamannya. Pertempuran mereda dalam waktu beberapa menit. Kedua pria Israel tak bernyawa, 3 tentara Iran luka. Namun, penyintas selamat. Untuk sementara, flash disk ditemukan dan diamankan. Dokumen di dalamnya dibuka oleh teknisi militer Iran. Dan akhirnya, kebenaran keluar. Isi flash disk. Data teknis pesawat, rute asli dan rute baru. File perintah override dikirim dari tablet pribadi milik Randy, yang ternyata bukan pengusaha biasa, melainkan operator intelijen bayaran. Tugasnya, memastikan pesawat melintasi jalur Iran agar bisa dihancurkan oleh sistem pertahanan Israel yang mengira itu pesawat militer musuh. Pesawat Garuda dipakai sebagai pion. Nyawa ratusan orang. Jadi bagian dari permainan politik. Sore itu, Nia duduk di tenda medis, menggenggam tangan Damar yang kini terluka parah, namun stabil. Wajahnya tenang. Maaf, aku sempat ragu. Kamu manusia? Nia, bukan malaikat. Ia tersenyum. Tapi kamu layak dipercaya. Dan kamu selamat. Itu yang penting. Damar menatap langit, langit tetap biru. Tapi kini, birunya membawa makna berbeda. Bukan lagi langit yang menertawakan mereka, tapi langit yang akhirnya menyaksikan kebenaran muncul, meski harus melewati darah, air mata, dan luka yang tak bisa dilupakan. Dan ketika malam jatuh, untuk pertama kalinya sejak tragedi itu terjadi, para penyintas berdoa bersama, tanpa rasa takut, tanpa dendam, hanya dengan rasa syukur bahwa mereka masih hidup. Meski langit tak lagi sama, langit pagi itu tidak biru. Ia pucat, seolah ikut menunduk atas dosa yang telah terjadi. Bangkai pesawat Garuda masih teronggok di padang pasir, seperti makam raksasa yang diam-diam menyimpan kisah kemanusiaan. Namun, di sekelilingnya kini berdiri tenda-tenda militer resmi. Tentara Iran menjaga perimeter. Wartawan internasional mulai berdatangan. Dan di tengah semua itu ada sekelompok penyintas yang hanya ingin satu hal, pulang. Evakuasi akhirnya benar-benar datang. Kali ini, resmi. 2 pesawat khusus milik pemerintah Indonesia mendarat di pangkalan militer Iran di timur kota Shiraz. Para penyintas dipindahkan secara bergelombang. Protokol ketat dijalankan. Pemeriksaan medis, identifikasi, dokumentasi, bahkan konseling psikologi semuanya dilakukan. Nia duduk di bangku pesawat evakuasi dengan mata kosong. Di sampingnya, Zahra tertidur pulas dalam pelukannya. Bocah itu selamat, dan kini tubuhnya mulai pulih. Namun, Damar tidak bersamanya. Damar dirawat di rumah sakit militer Iran.
Operasi pertama berhasil, namun peluru itu terlalu dekat dengan paru-paru. Ia harus menunggu stabil untuk bisa diterbangkan. Saat Nia berpamitan di ranjang rumah sakit, Damar hanya berkata satu hal. Kalau aku nggak sempat pulang, bilang ke Zahra, dia punya ayah di surga yang selalu jagain dia. Dan Nia, yang hatinya sudah terlalu penuh oleh luka, hanya bisa membalas, kamu bukan di surga, kamu tetap di sini, aku akan tunggu. Ia mencium kening Damar, lalu pergi, meninggalkan sesuatu yang tak bisa ia bawa. Separuh hatinya, di dalam pesawat, Pak Wahyu duduk berdampingan dengan seorang petugas evakuasi. Wajahnya terlihat 10 tahun lebih tua, rambutnya lebih banyak putihnya, tapi matanya tetap tajam. Berapa orang yang pulang? Tanya petugas. 27, jawab Pak Wahyu pelan. Yang hilang? 15. Sebagian belum ditemukan. Sebagian sudah kami makamkan. Petugas itu menunduk hormat. Pak Wahyu menambahkan, dan satu lagi, bukan penumpang, tapi pengkhianat. Saat pesawat lepas landas, semua orang diam. Tidak ada sorak, tidak ada senyum lega. Hanya hening dan mata yang basah. Nia menatap keluar jendela. Di bawah sana, gurun tempat mereka bertahan makin mengecil. Tapi gurun itu akan selamanya tinggal di dalam dirinya. Ia bukan sekadar tanah dan pasir. Ia adalah tempat di mana manusia menunjukkan siapa mereka sesungguhnya. Sementara itu, di Jakarta, suasana tegang menyambut mereka. Berita tentang insiden ini telah mendunia. Israel menolak bertanggung jawab, menyebut serangan roket sebagai kesalahan sistem deteksi otomatis. Pemerintah Indonesia mengecam keras, namun diplomasi dunia berjalan lambat. Lebih rumit lagi, berita tentang Randy yang terbukti sebagai agen intelijen bayaran membuat hubungan internasional semakin panas. Ia tidak pernah benar-benar tercatat sebagai penumpang resmi. Paspor palsu, identitas palsu. Ia adalah simbol bahwa bahkan pesawat damai pun bisa dijadikan senjata oleh tangan-tangan busuk kekuasaan. Setiba di tanah air, para penyintas disambut bak pahlawan. Namun, tidak ada yang merasa seperti pahlawan. Mereka lebih merasa seperti manusia patah yang hanya ingin hidup tanpa dihantui bayang-bayang malam gurun dan tembakan senjata. Nia menerima pelukan dari banyak orang. Wartawan mengejarnya. Tapi ia hanya berkata satu kalimat. Tolong, beri kami waktu untuk menangis dulu. Kami belum pulang. Kami masih mencoba kembali dari luka. Beberapa hari kemudian, Nia kembali ke rumah. Ibunya menunggu di pintu. Mata sang ibu langsung berlinang ketika melihat putrinya. Tanpa kata, mereka hanya berpelukan lama. Ibu minta maaf, bisik ibunya. Nia menggenggam tangannya. Aku juga, Bu, aku mau pulang. Tapi aku nggak yakin masih tahu artinya. Di rumah sakit militer di Jakarta, Damar akhirnya tiba setelah 3 minggu dirawat di Iren. Tubuhnya masih lemah, namun senyumnya masih hidup. Nia datang menemuinya. Mereka tidak langsung bicara tentang perasaan, tentang cinta yang sempat mekar di tengah gurun. Karena mereka tahu, kadang cinta tak butuh kata, hanya butuh hadir. Zahra, tanya Damar. Sudah mulai sekolah lagi, jawab Nia. Dan dia masih nulis surat buatmu tiap malam. Damar menahan tangis. Aku pikir, aku nggak akan lihat dia lagi. Tapi kamu bertahan. Kamu selamat, karena kamu juga. Mereka saling menatap. Dan di antara sorot mata itu, ada satu kesepakatan tanpa suara. Mereka pernah melalui neraka bersama. Dan kini, mereka akan belajar hidup kembali. Pada akhirnya, tragedi ini meninggalkan banyak pertanyaan tak terjawab. Siapa sebenarnya Randy bekerja untuk siapa? Apakah benar hanya Israel yang bersalah? Apakah ada elemen dalam sistem global yang ikut menutup-nutupi insiden ini? Tapi satu hal pasti, mereka semua berubah. Dan perubahan itu menyakitkan, tapi juga memurnikan. Pak Wahyu, sebelum pensiun, menulis memoir kecil yang hanya ia bagikan kepada para penyintas. Dalam bab penutup, ia menulis, langit itu tak pernah bersalah, tapi manusia di bawahnya terlalu sering menjadikan langit sebagai tamang untuk dosa-dosanya. Setahun telah berlalu sejak langit itu runtuh. Pesawat Garuda G753 kini hanya tinggal catatan dalam laporan resmi, dokumenter, dan diskusi panel internasional.
Bangkainya telah dibongkar dan disingkirkan dari padang gurun Iren. Tapi lukanya masih tinggal bukan pada tanah, melainkan di hati orang-orang yang selamat darinya. Hari itu, di Bandara Soekarno-Hatta, para penyintas berkumpul kembali. Bukan untuk terbang, bukan untuk diwawancarai, tapi untuk mengheningkan cipta. Tanggal 12 Juni dipilih sebagai hari peringatan tragedi. Bukan hari berkabung, melainkan hari pengingat bahwa langit bisa jatuh kapan saja jika manusia kehilangan arah. Nia berdiri di tepi panggung kecil. Rambutnya kini lebih pendek. Ia terlihat lebih tenang. Tapi matanya masih menyimpan lautan emosi yang tak pernah benar-benar surut. Di sampingnya, Zahra berdiri anggun dengan gaun putih dan pita biru. Tangannya menggenggam erat tangan Damar yang kini berjalan dengan sedikit pincang warisan luka peluru yang nyaris merenggut nyawanya. Namun, mereka bertiga berdiri di sana sebagai keluarga. "Selamat pagi," ucap Nia, membuka pidatonya. Suara mikrofon menggema lembut. Hari ini bukan hari untuk menyalahkan, bukan juga hari untuk melupakan, tapi hari untuk mengingat bahwa di balik tragedi ada manusia, ada harapan, ada cinta. Ia menatap hadirin para penyintas, keluarga korban, para petugas penyelamat, dan wajah-wajah asing yang ikut terluka karena kehilangan. "Setahun lalu, saya berdiri di antara puing-puing pesawat, dengan tubuh penuh debu dan dada penuh ketakutan. Hari ini, saya berdiri dengan tubuh yang masih sama penuh luka. Tapi hati saya, kini penuh cahaya, karena saya tahu, kita bertahan." Tepuk tangan tak pecah, tapi air mata jatuh. Lalu, satu persatu para penyintas diberi kesempatan menabur bunga ke dalam mangkuk besar kaca bening berisi pasir dan air mata buatan sebagai simbol daratan gurun dan lautan kehilangan. Setelah acara, Nia duduk di bangku taman bandara. Damar duduk di sampingnya, menggandeng tangan Zahra yang sedang mencoret-coret buku gambar dengan krayon. "Masih sulit tidur?" tanya Damar pelan. Nia tersenyum miris. "Kadang, tapi sekarang, kalau mimpi buruk datang, aku tahu ada tangan yang bisa ku genggam." Damar memandangnya. "Aku juga." Hening menyelimuti mereka sejenak. Lalu, Damar menarik napas dalam. "Aku minta maaf karena sempat menyerah waktu itu." "Kamu tidak menyerah. Kamu bertahan. Aku tidak jadi pahlawan. Aku hanya tidak mati." "Kita semua begitu," sahut Nia. "Dan justru karena itu, kita lebih dari pahlawan. Kita manusia." Di sisi lain taman, Pak Wahyu duduk dengan jaket abu-abunya yang usang, sedang menulis di buku catatannya. Sejak tragedi, ia pensiun dari dunia diplomasi, tapi tak pernah pensiun dari dunia kata. Buku memoarnya kini telah diterbitkan secara terbatas, hanya untuk keluarga korban dan para penyintas. Ia tidak menginginkan keuntungan. Ia hanya ingin kebenaran dikenang dengan bahasa hati. Nia menghampirinya. "Pak, saya baca bab terakhirnya tadi malam, dan saya menangis lagi." Pak Wahyu tersenyum kecil. "Menangis bukan tanda lemah, Nia, tapi bukti kita masih hidup." Ia menatap langit. "Langit tak lagi biru," ucapnya lirih. Nia mengikuti arah pandangnya. Awan kelabu menggantung tipis. Warna langit itu memang tidak biru seperti dulu, tapi di sana ada semburat jingga yang menyelinap perlahan. "Mungkin memang tak lagi biru," sahut Nia, "tapi tetap langit, tempat harapan terbang." Beberapa bulan kemudian, Nia kembali bekerja di dunia penerbangan. Bukan sebagai pramugari, kini ia menjadi instruktur pelatihan untuk kru evakuasi dan keselamatan. Ia tak lagi sekadar menyambut penumpang dengan senyum. Ia mengajarkan mereka cara bertahan, cara memilih, dan cara menangis tanpa malu. Zahra tumbuh sehat, cerdas, dan setiap malam, ia masih bertanya, "Kapan kita bisa naik pesawat lagi?" Damar, meski belum aktif bekerja kembali sebagai dokter, ini menjadi relawan medis di wilayah-wilayah krisis. Ia memilih jalur berbeda. Ia ingin menebus banyak hal dan mungkin menebus dirinya sendiri. Dan suatu pagi, saat langit Jakarta dibasahi hujan pertama di bulan Desember, Nia menulis surat untuk seseorang yang tak pernah bisa ia lupakan. Untuk Rendi, "Aku tidak tahu apakah kamu betul-betul percaya pada apa yang kamu lakukan, tapi aku ingin kamu tahu, kamu telah menghancurkan banyak jiwa. Namun meski begitu,
Kami memilih untuk tidak membalas dendam. Kami bertahan. Kami memaafkan. Bukan karena kamu layak dimaafkan, tapi karena kami tak mau hidup kami dikendalikan oleh amarah. Semoga Tuhan mengampuni apa yang kami tak mampu maafkan. Surat itu ia bakar, lalu abu-abu kertasnya ia taburkan dari balkon apartemennya ke udara yang baru saja dibersihkan hujan. Langit tetap kelabu, tapi tidak lagi penuh sesak. Dan begitulah kisah ini berakhir. Bukan dengan letusan senjata, bukan dengan dendam, melainkan dengan pengakuan bahwa manusia bisa hancur tapi juga bisa tumbuh kembali, bahwa langit tak selalu biru, tapi selama manusia mau menatapnya, selalu ada harapan.